Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu kembali dengan pelajaran Ekstra Badik. Untuk pelajaran Ekstra Badik pada pagi hari ini, seperti biasanya, Bapak memberikan contoh, kemudian anak-anak mengerjakan, dan sekaligus tugas yang harus dikerjakan anak-anak. Karya anak-anak kemarin telah Bapak lihat, dan hasilnya makin hari semakin baik. Saya harapkan anak-anak bisa meningkatkan karya-karya anak-anak, sehingga karya anak-anak terus berkembang, dan anak-anak terus berlatih dalam mengembangkan bakat anak-anak di dalam menggambar, terutama dalam menggambar batik. Pelajaran pagi hari ini, seperti biasanya, Bapak akan menjelaskan sedikit dari apa yang akan menjadi tugas pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Bapak akan mengambil tema yaitu lukis batik. Jadi dalam tugas kali ini anak-anak bisa melukis dengan tema bebas, namun dalam menggambarnya yaitu anak-anak menggambar dengan motif batik. Ada beberapa contoh yang nanti Bapak tampilkan dan nanti bisa menjadikan acuan anak-anak di dalam anak-anak mengerjakan tugas pada pagi hari ini. Dan tugas-tugas yang kemarin yang anak-anak belum kumpulkan, Bapak harapkan bisa mengumpulkan dan Bapak tunggu dari hasil karya anak-anak semuanya. Dan hasil yang dikumpulkan itu sebagai presensi dari kehadiran anak-anak di dalam mengikuti pelajaran Ekstra Badik. Anak-anak semua, untuk pelajaran pagi hari ini, Bapak tidak berpanjang dalam menjelaskan, langsung aja, yaitu untuk tugas pagi hari ini, yaitu kita akan menggambar ataupun melukis batik. Dan langsung saja Bapak beri contoh untuk tugas pagi hari ini, yaitu lukis batik. Ini ya, contoh yang pertama, ya langsung saja Bapak jelaskan. Jadi Bapak harapkan nanti anak-anak dalam menggambarkan sekarang hanya terfokus pada suatu titik, di mana titik itu menjadikan pusat perhatian. Ya, ini ya, jadi ada penekanan, ya, ada penekanan di dalam menggambar. Jadi anak-anak bisa menggambar, ya bisa 1, 2 objek yang diunggulkan, dan kemudian dibantu berapa garis dan juga isian batiknya. Ya, harapkan anak-anak bisa menggambar dengan motif-motif yang kemarin Bapak sudah jelaskan sebelumnya. Dan tugas hari ini ya tidak terlalu sulit saya kira ya, untuk anak-anak bisa mempraktekkan di dalam menggambar di kertas anak-anak semua. Jadi untuk lukis batik ini ya, nanti anak-anak menggambar objek apapun temanya ya, baik binatang ataupun tumbuhan atau orang ya. Jadi anak-anak bisa menggambar dengan bebas, namun anak-anak harus bisa menerapkan isian-isian yang telah Bapak ajarkan. Ini berupa isian ya, ada ini KB, sisik, jejak ya, dan tambahan garis-garis ya, ini sawut ya, namanya ini ya sawut,
Ya, ini tambahan ya. Ini seperti ini. Jadi utamanya nanti anak-anak menggambar objek ya sebagai unggulan dan harus ditonjolkan di dalam kita melukisnya. Ya, jadi anak-anak bisa menonjolkan satu objek atau dua objek, kemudian anak-anak bisa ditambah bantuan berupa garis ataupun objek yang lainnya sebagai pendukung, sehingga apa yang menjadikan objek utama dari gambaran tersebut muncul. Ya, contohnya ya ini hanya objek burung ya. Jadi di dalam menggambar batik anak-anak tidak terikat harus realis atau nyata. Jadi kita bisa memberikan isian-isian ya yang mana orang melihat itu sudah tahu, oh ini gambar apa. Nah ini seperti ini gambar burung ya, orang akan melihat ini gambar burung. Nah seperti itu ya. Jadi anak-anak bisa mengekspresikan objek apa yang digambar, namun orang yang melihatnya tahu itu gambar apa. Ya seperti ini ya contohnya satu untuk lukis batiknya ya, simple. Kemudian yang kedua, nah ini ya, ini bisa juga, ini termasuk abstrak ya. Jadi di sini gambarannya tidak menggambar suatu objek yang jelas ya, namun berupa garis dan juga bentuk-bentuk ya seperti ini ya. Ini juga bisa anak-anak nanti dalam melukisnya. Yang terpenting anak-anak bisa memadukan tentang isian-isian yang ada ya seperti ini ya. Ini beberapa contoh isian di dalam kita membatik ya. Harapan setelah anak-anak nanti mengetahui dari macam-macam isian sedikit demi sedikit, nanti waktu kita praktek dengan kain, anak-anak sudah bisa menerapkan isian-isian di dalam membatiknya. Ya, ini ya. Ini contoh yang kedua berupa abstrak. Jadi ada beberapa isian yang mungkin nanti anak bisa melihatnya dan nanti bisa menerapkan di dalam menggambar lukis batiknya. Ya, ya saya kira cukup mudah ya anak-anak semua. Ya, ini gambar yang kedua. Ini ketiga ya, ini juga gambar sederhana ya. Jadi kita menonjolkan kupu di tengah. Ya, jadi tidak di tengah aja boleh ya, mungkin di samping sini, di bawah ya, di bawah, dapat di atas atau di mana. Namun gambar yang utama itu kita tonjolkan ya, seperti itu. Dan di sini juga kita melakukan isian batiknya ya. Ya. Ini batiknya ya, ini lebih cenderung banyak cecaknya ya. Ya, seperti itu. Ya. Kira anak-anak bisa melihat dan bisa mempraktekkan tentang tema pada pagi hari ini ya. Ini ya, ini gambar kupu, kemudian didukung dengan gambar bunga, daun, nah, seperti ini ya. Dan untuk tempatnya itu bisa nanti gambar kupunya di bawah atau di sebelah kanan bawah, di mana ya terserah anak-anak di dalam gambarnya. Ya, namun sebagai objek utama itu nanti anak-anak tonjolkan dengan di garis agak tebal ya. Ini juga sudah mewakilkan bahwasanya objek yang ditonjolkan itu akan terlihat ya. Ya seperti itu ya untuk contoh lukis batiknya. Kemudian ini juga bisa ya, anak-anak bisa pemandangan. Nah seperti ini ya. Ini contoh sederhana ya, bentuk rumah dan pohon ya. Itu anak-anak bisa menggambarnya dengan bentuk yang sederhana ya. Nah seperti itu ya. Ya saya kira anak-anak bisa menerapkan nanti di dalam
menggambarnya. Ya, tidak ada penekanan garis tebelnya, itu nanti anak-anak bisa diterapkan. Ya, jadi dalam melukis itu kita bisa menerapkan di mana garis tebal harus diberikan, dan garis yang tipis ya, jadi akan memberikan tekanan-tekanan kepada objek yang kita gambar. Ya, itu ya. Dan ini yang terakhir ya. Ini motif kuda lumping ya. Ya, anak bisa melihatnya ya, dan juga isiannya ya. Jadi bisa bervariasi isian di dalam kita menggambar dengan motif batik. Ya, ya kira-kira jelas ya anak-anak semua tentang pelajaran pagi hari ini. Jadi anak-anak pada pagi hari ini praktek membuat lukis batik ya, dengan motif batiknya bisa dimunculkan ya, dan dikerjakan di kertas ya, di kertas ukuran HPS ya, itu boleh. Kemudian nanti dikirim ke tempat Bapak, jangan lupa nama, kelas, dan nomor absennya ya. Ya seperti biasa ya, kita mohon dikirim di grup ya. Ya, seperti itu ya. Ya, saya kira sudah cukup ya. Saya ulangi untuk contohnya ya. Yang pertama ini ya, itu contoh pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, saya kira cukup ya anak-anak semua untuk pelajaran batik pada pagi hari ini ya. Dan seperti biasa, saya harapkan anak-anak bisa mempraktekkan dan juga bisa menambah wawasan anak-anak di dalam menggambar motif batik di kertas. Dan nanti untuk tugas pada pagi hari ini seperti biasa Bapak ulangi, karya dikumpul sebagai daftar presensi dan karya dikumpul di grup tidak japri, dan Bapak harapkan anak-anak bisa menerapkan apa yang tadi anak bisa lihat. Dan tugas pada pagi hari ini ya, nanti anak-anak kerjakan dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu aja pelajaran pagi hari ini mengenai pelajaran batik. Mudah-mudahan apa yang Pak jelaskan pada pagi hari ini bisa menambah wawasan anak-anak, dan anak-anak terus bisa berkarya dan tambah mengerti dalam menerapkan gambar dengan motif batik. Mungkin itu aja dari Bapak untuk pagi hari ini. Bapak akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.